Assalamualaikum. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana ilmal yakin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana ilmal yakin. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana ilmal yakin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina binikmatika wansyur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Good morning, student. Good morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar IPS ya. Sebelum kita belajar, saya mau mengecek dulu kehadiran kalian. Saya cek dulu. Bentar ya. Oke, ada Abdillah Zikri, Gaisan, Fadil, Irgi, Suhel, Sabik, Noval, Fadil, Hafiz, Fawas, Raffi Uzaifah, Kenzi, Farhan, Fakih, Naban, Afkar, Adam, Fahmi, Mirza, Sabah. Oke, semuanya hadir ya. Ada yang belum saya panggil? Oh, Abi. Maaf ya, Abi ya, tadi kelewatan. Ada Abi ya? Abi sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih hidup suasananya. Saya punya ice breakingnya tepuk-tepuk aja. Jadi kalau misalnya nih saya bilang tepuknya 1, berarti tepuknya 1 kali. Kita coba ya, 1. Oke, yang kompak 1. Oke, kalau 2 berarti 2 kali. 2. 2. 3 berarti 3 kali. Tepuk 3. Kalau 4 itu 4 kali, 2 kanan, 2 kiri. Coba ya, 4. Oke. Kalau 5, 2 kanan, 2 kiri, 1 yang di atas. Oke, siap ya? 5. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Ada yang belum konsentrasi. Coba sekarang lebih cepat ya. Lebih cepat. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. 2 kali tepuk 4. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tangannya
Minumannya sudah cukup panas? Oke, sudah. Oke, hari ini kita mau belajar materi baru, Rek. Sebentar saya nyalakan dulu. Oke, kita mau belajar materi baru. Materinya itu tentang kearifan lokal. Wow. Kearifan lokal, menurut kalian kearifan lokal itu apa? Ada yang tahu nggak? Keunikan. Arif itu keunikan. Oke. Sebelum kita lanjut, nah ini ada foto, ada gambar. Di gambar ini, nah kelihatan nggak? Jelas nggak? Atau terlalu besar? Ya, terlalu besar. Agak dikecilin sedikit. Segini? Oke. Jadi ini ada gambar. Gambar apa? Orang menari. Oke. Kira-kira ada di mana ini? Di Bali. Nah, di sini ada nggak kayak simbol-simbol tertentu yang dibawa sama orang-orangnya? Ada. Apa? Pakaian. Terus selain pakaian, selendang? Kunciran rambut. Bentuk rambutnya ini, ya. Terus yang dibawa itu apa? Nah, sesajen atau nampan ini ya. Ada bawa seserahan. Ya, ada yang diserahkan. Nah, ini ciri dari kearifan lokal. Oke, hari ini kita mau bahas ini. Nah, kenapa kita bahas ini, Rek? Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi di akhir kelas 9, itu peserta didik mampu memahami dinamika sosial dan perubahan sosial, sistem sosial budaya dalam masyarakat yang majemuk. Majemuk itu artinya apa? Beragam. Oke, ini terlalu zoom ya, maaf ya. Oke, coba kita kecilin dulu. Nah, segini? Oke. Nah, ini itu adalah capaian akhir. Nah, kalau tujuan kegiatan kita hari ini itu yang ini. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pewarisan kearifan lokal dalam perkembangan modernisasi dan globalisasi. Nah, berarti ada kata kunci nih. Ada upaya pewarisan kearifan lokal, ada modernisasi, sama ada globalisasi. Nah, ini sejalan dengan kegiatan kita yang sebelumnya, Rek. Kan kita udah belajar tentang perubahan sosial. Ternyata juga ada modernisasi. Kemudian ada juga globalisasi. Ada yang masih ingat nggak perubahan sosial itu apa? Coba angkat tangan. Oke, Farhan, silakan. Apa, Han? Perubahan sosial itu perubahan tata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak internet. Internet, pintar. Tepuk tangan buat Farhan. Keren banget. Oke, itu perubahan sosial. Nah, tadi di perubahan sosial itu kan menimbulkan yang namanya modernisasi dan globalisasi. Sekarang saya tanya nih untuk merefresh lagi pengetahuan kita sebelumnya. Apa perbedaan dari modernisasi dan globalisasi? Siapa yang bisa? Oke, Fadil. Pelan-pelan. Modernisasi. Perubahan menuju hidup kekinian. Tapi kalau yang globalisasi saya belum tahu. Oke, berarti Fadil ini sudah paham modernisasi tapi bingung bedanya sama globalisasi itu apa. Ada teman-teman yang bisa membantu Fadil? Oke, Sabik, apa Bik? Globalisasi adalah perubahan menyeluruh yang terjadi di seluruh dunia. Oke, jadi bedanya apa kalau modernisasi sama globalisasi? Lingkupnya benar, lingkupnya berbeda. Kalau modernisasi lingkupnya dalam satu daerah. Kalau globalisasi lingkupnya mendunia, seluruh dunia. Tepuk tangan buat teman-teman. Berarti udah paham ya? Paham yang namanya perubahan sosial, globalisasi sama modernisasi. Nah, hari ini kita akan bahas upaya pewarisan kearifan lokal. Kenapa kok kita bahas ini? Karena ternyata pewarisan kearifan lokal ini bisa terhambat karena adanya modernisasi dan globalisasi. Pertanyaannya, anak muda sekarang itu lebih suka K-pop atau yang tradisional? K-pop, oke, sukanya K-pop. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kearifan lokal itu semakin menjadi tergerus, benar. Nah, kenapa kok berarti upaya pewarisan lokal ini harus dilakukan? Ada yang tahu? Ya, Adam. Supaya kelestariannya tetap terjaga. Iya, supaya kelestariannya tetap terjaga. Tepuk tangan buat Adam. Oke, kita
lanjutkan ya. Nah, ini ternyata ada di ayat Al-Quran, Rek. Ada di Quran surat Al-Hujarat ayat ke-13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Iya, kan tak kenal maka tak sayang. Makanya supaya kita sayang berarti kita harus kenal. Bener. Oke, ice breaking-nya tadi sudah. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar bayi. Bayinya diapain? Dikurung. Ini upacara apa? Ada yang tahu upacara apa? Apa yo? Tradisi Jawa, anak bayi kalau mau turun tanah atau dia sudah mau berjalan. Apa namanya? Mitonan. Kurang tepat sih sebenarnya. Ada yang tahu nggak? Dia itu mau turun tanah. Apa ya? Biasanya artis-artis itu loh, anak-anaknya itu dilakukan ini. Ya, yang nginjek-nginjek makanan. Apa namanya? Tedak. Benar, tedak sinten Adam, pinter. Oke, di tedak sinten ini ada apa saja? Ada komponen apa saja selain ada bayi yang dikurung? Memilih profesi. Oh ya, di dalam kurungannya ini ada berbagai macam benda ya yang menunjukkan suatu profesi. Berarti itu manfaatnya apa? Tujuannya orang tuanya melakukan itu apa? Mengetahui masa depan atau harapan ya. Harapan orang tua kepada anak. Oh, anakku supaya jadi profesor, jadi dokter. Nah, itu. Kalau di sini ini apa? Tangga. Jadi di sini ada tangga. Tangganya itu dari tebu, Rek. Dari tebu yang dibalut sama kain. Nah, di depannya ini ada apa yang warna-warni? Makanan. Yang tadi katanya warna-warni. Ini itu adalah tetel. Tahu tetel? Tetel itu dari beras ketan. Jadi beras ketan yang diberi warna yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Kenapa kok warnanya beda-beda? Ada warnanya pink, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang biru, sampai ada yang warna hitam. Itu menunjukkan adanya proses kehidupan dalam anak. Jadi anak itu akan melewati yang namanya proses kehidupan, Rek. Mulai dari dia nanti akan mendapatkan masalah, kemudian dia bisa melalui itu semua. Nah, itu manfaat atau apa nilai-nilai yang terkandung dalam tedak sinten. Berarti kearifan lokal itu keren ya. Bagus kan? Oke, lanjut. Kalau ini gambar apa? Apa ya ini ya? Kirap. Di mana ya ini? Ya, ini tuh kirap di Jogja. Biasanya dilakukan saat Maulud. Oke, kita lanjut di sini aja. Nah, ini yang dimaksud dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu ada kearifan atau kebijaksanaan. Yang kedua itu ada lokal di suatu daerah. Berarti kearifan lokal itu apa? Iya, kebijaksanaan di suatu negara. Bisa berupa apa? Gagasan, nilai-nilai, etika, dan perilaku setempat yang bersifat bijaksana. Berarti ada kebijaksanaan di dalam sana. Nah, ini dimensinya, kita langsung di sini. Masalah yang bisa timbul akibat perubahan sosial, modernisasi, dan globalisasi. Tadi, apa coba? Kalau misalnya globalisasi, modernisasi, dan globalisasi ini bisa menggerus kearifan lokal, apa yang akan terjadi tadi? Benar, bisa punah. Hilangnya kearifan lokal. Masyarakat lebih mencintai budaya luar daripada budaya sendiri. Kalau budaya kita habis, Rek, kita nggak punya ciri khas. Kita nggak punya keunikan. Nah, ini kita langsung ke sini aja. Lembar aktivitas 1. Oke, saya akan bagi beberapa kelompok ya. Di sini ada 4 kelompok, jadi akan ada 4 kelompok. Ini nanti saya bagi menjadi kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kemudian di sini ada kelompok 2. Kelompok 3 ya. Di sini kelompok 4. Oke.
Ngapain kita? Tujuan kegiatannya, peserta didik mampu memahami konsep kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Langkah kerjanya, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ini kelompoknya sudah 4-5 orang? Sudah. Oke. Masing-masing kelompok memilih satu wilayah di Indonesia. Pilih satu wilayah. Oke, kelompok 1 mau wilayah mana? Bali. Oke. Kelompok 2, coba kelompok 2 mau apa? Sumatera. Oke. Kelompok 3 Sulawesi. Kelompok 4 apa? Oke, sip. Oke, sudah tahu ya kelompoknya. Kemudian tugasnya apa? Carilah informasi terkait bentuk kearifan lokal dari daerah yang dipilih. Jadi kalian nyari ya kearifan lokalnya. Yang keempat, nanti hasil informasi yang sudah didapatkan kalian bentuk dalam media presentasi. Bisa berupa PPT, bisa berupa poster, dan media presentasi yang lain. Coba saya tanya, media presentasi yang lain itu apa contohnya? Infografis bisa, atau misalnya membuat mind mapping juga boleh. Ini ya, jadi bisa dibebaskan, boleh PPT, poster, mind mapping, atau yang lain. Nah, nanti tampilkan hasil kerja kelompok di depan kelas. Sudah cukup jelas? Oke, saya bagikan lembar kerjanya ya. Nanti satu kelompok mendapatkan satu lembar kerja. Oke. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan lupa identitasnya diisi, ya. Bluetooth mode. Kelompok kalian tadi materi? Bali, di Bali. Dibagi tugas ya. Ada kesulitan? Belum ada. Belum ada. Nanti setiap kelompok presentasi ke depan ya. Dalam. Nah, kalau LKPD-nya sudah selesai, kalian bisa langsung merancang buat PPT atau media presentasinya. Dalam. Nah, di situ kan ada kolomnya ya, berarti sesuai dengan kolom yang ada. Berarti harus terisi semua kolom. Iya, betul. Semua kolomnya harus terisi. Dibuat poin-poin kan bisa. Ya, supaya memudahkan kalian dalam
Ini kan ada gambar. Kalian memperhatikan di gambarnya itu, mengapa masyarakat di berbagai daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya ini ada di gambar ini, itu di mana itu? Di Jawa. Ada keterangannya tuh di sumber. Itu di mana? Nah, betul, itu ada di Bali. Ini itu adalah tradisi subak. Subak itu sistem irigasi di Bali. Kalian boleh loh ambil mencari informasinya di buku, di internet itu juga boleh ya. Kalau misalnya kalian kesulitan, boleh pakai internet. Iya, boleh. Kalau kalian kesulitan boleh pakai internet ya, Rek ya. Oke, kalau ada kesulitan boleh pakai internet. Dalam. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mengalami kesulitan kelompoknya? Tidak ada. Nggak ada pulpen. Waduh. Anak sekolah. Pak, kalau boleh tahu, kan di sini kita isi. Yang pertama itu ada nama kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita mesti ngambil 2 aja. Nah, yang pertama enaknya apa? 2 aja. Enaknya saya sini. Oh, oke, bagus. Kedua, lompatnya sih enggak. Kalau batu 2 meter, batu 2 meter, terus lompat. Lompati batu. Ini batu. Wow. Ini. Lagi sampai atau musik kali-kali. Oke, kalian udah nemu 2 ya? Nemu apa aja tadi? Patung si gale-gale sama lompat nias. Oh, kenapa kok kalian tertarik memilih 2 hal itu? Karena Unik. Kalian belum pernah menemukan di tempat yang lain. Pertama kali dengar lompatnya. Oh, disuruh lompat 2 meter. dah iya, kok bisa ya? Gimana caranya? Nah, nanti kita bisa cari tahu. Makanya kalau cari tahu. Habis daerah mana? Iya, daerahnya dari mana? Lompatnya dari mana? Lompatnya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pernah ke Sumatera Utara? Belum pernah. Oh, nggak ada yang dari Sumatera di sini. Lampung. Oh iya, Raffi dari Lampung. Suka beli pempek ya. Nenek yang dari Lampung. Ayah. Oh, ayah. Ngapain, Rek? Ngapain? Gimana? Ada kesulitan? Oh, enggak. Kalian tadi daerahnya mana? Papua. Sudah dapat berapa? 2. Di mana saja? Di mana saja? Apa saja? Budaya potong jari sama noken. Noken. Apa itu noken? Tas. Oh, tas rajut. Kenapa kok kalian pilih itu? Karena itu yang paling identik. Oh, itu yang identik. Kalau kalian lihat liputan di Papua biasanya pakai itu ya? Naruhnya di mana tuh nokennya? Oh, ditaruh di kepala. Itu bisa buat naruh anak loh. Anaknya dimasukkan di tas nokennya. Berarti tas nokennya gimana?
Besar dan kuat. Kenapa besar dan kuat? Untuk mengangkut hasil hasil panen, hasil bumi diangkut ditaruh di situ. Pisang yang besar itu dimasukkan di noken, ditaruh di kepala. Kayak itu loh yang di Madura, kayak bawa barang kan taruh di kepala ya. Nah ini sama, tapi dia berbentuknya itu kayak tas. Oke, kalau yang kedua tradisi potong jari, kenapa kok pilih itu? Karena itu satu-satunya yang itu cuma di Papua. Oh, cuma satu-satunya, jadi kalian itu merasa ini unik banget gitu ya? Oke, dilanjutkan. Oke, kalian ada kesulitan nggak kelompoknya? Tidak ada. Tadi ambil kearifan lokal di daerah mana? Sulawesi. Sudah dapat apa saja? Itu yang Mak Nene. Mak Nene. Apa itu Mak Nene? Mayat yang diawetkan terus dimandikan. Oh, dimandikan. Kenapa itu dilakukan? Menghormati leluhur. Selain itu ada lagi atau belum? Mapulus. Apa itu mapulus? Oh, gotong royong. Oke. LK-nya sudah selesai? Oh, masih proses. Coba saya lihat. Oke. Dilanjutkan dulu ya. Oh iya, sambil dicicil untuk membuat presentasinya ya. Cari informasi. Oh iya, gambarnya ya, dikasih gambar biar memperjelas presentasinya nanti. Dengan putranya bernama Manggale. Bisa peperangan di hutan. Oh, oke. Terus tahu. Ketin. Oh, apa ya? Jadi sampai di situ. Kedua, ada nilai-nilai yang terkandung dalam berita ini. Maknanya tradisi aja bukan hanya kita melakukan sesuatu yang tidak tahu apa nilai-nilai tersebut. Kita harus tahu apa yang ada di sini. Apa nilainya Bang? Nilainya ada 3 untuk Yang tradisi lompat nias. Bang ini. Pertama, Ada nilai keberanian. dua, Ketangguhan dan pengorbanan adat. nilai-nilai ini ada hubungan sama itunya? Hubungannya dari mana Bang? Sama lompatnya. Sebenarnya dulu jadi berani lewatin tantangan yang besar. Ya, Oke, dia udah nggak boleh bisa. ciut. Tantangan. Kesiapan menjadi Pengetahuan itu sebagai orang pria. fisik dan mental. Oh, berarti baru diakui sebagai pria kalau sudah lompat nias. Terus dewasa sama tadi ya? Ya, tangguh gitu ya. Jangan dari sana. Laki. Oh. Tapi kalau udah bisa lompat itu bisa nikah. Oh. Nah, Maksudnya itu sudah diakui kalau dia dewasa gitu loh. tapi katanya kalau udah lompat itu, kalau belum lompat itu nggak boleh nikah. Oh, berarti syarat kalau mau nikah dia harus bisa lompat ini dulu. Kalau potong sekali
punya nilai-nilai apa? Masih dijalankan nggak itu? penghormatan. Lompat batu? Masih. Ada nilai penghormatan dan kematian. Terus ada kekayaan seni tradisional. Sama nilai spiritual. Itu gambar apa ini? Orang yang dipotong itu. Oh, ini yang tadi prosesi potong jari itu ya? Kenapa sih kok harus dipotong jarinya? Sebagai kayak mengenang orang yang meninggal. Apakah semua itu? Semua anggota keluarga yang ditinggalkan itu harus dipotong jarinya? Cuman keluarga dekat aja. Keluarga dekat, keluarga inti. Satu orang yang potong jari atau semuanya? Gak tahu. Nah, itu coba dicari tahu. Oke, persiapan ya, bentar lagi presentasi. Ada yang sudah selesai? Masih proses. Masih proses. Kelompok 1 bagaimana prosesnya? Baru 3. Sudah? Oh, yang ini sudah selesai. Oke, dilanjutkan yang ini. Oh iya, ininya juga. Yang ini loh. Ya. Kalian sudah seberapa banyak? Lumayan. Kurang berapa persen? Berapa? Yang udah hampir 95% yang ini dari Iya, nggak apa-apa. Ini coba saya lihat. Nah, ini sama ini. Ya. Ya. Oke. Lima menit lagi kita mulai buat presentasi kelompoknya ya. Nanti presentasi kelompok durasi waktunya 5 menit. Ada kesulitan, Suhel? Tidak ada? Tiga. Nggak jelas loh. Saya 3 bulan dari sana. Terakhir ke Lampung kapan? Kok ingat saya kecil. Waktu kecil. Pas kearifan lokal apa, Mas? Kalau Fawas ini dari mana asalnya? Saya dari Demak. Demak. Oh, Jawa Tengah berarti. Ya benar berarti ini. Kita harus mencari perubahannya. Kalau Irgi di Gresik, kearifan lokalnya apa, Gi? Setiap apa itu? Malam tanggal 25 bulan Ramadan. Tanggal 25 bulan Ramadan ada Kayak tradisi itu bikin kolak ayam. Itu selalu dilakukan di tanggal 25. Kolak ayam. Diapain itu? Saya belum pernah lihat langsung bikinan
Oh, kamu makannya. Kalau makannya tahu. Apa ngomong? Apa? Apa karena kamu itu? Ih, Napal. Akan bisa. Surabaya. Surabaya ono ya. Iya. Sebenarnya sedekah Sedekah bumi. Iku lho, mlaku-mlaku nang tunjungan. Tunjungan. Di buku ada nggak tentang kearifan lokal Sumatera? Tahu adanya? Adanya orang Sunda. Belum ada. Nggak tahu. Ya, kan sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tapi bisa juga dari internet. Kamu tanya temanmu, itu juga masuk pembelajaran. Tanya ke orang tua, itu juga pembelajaran. Ada yang sudah selesai? Belum? Kurang berapa persen ini? 20%. Ada yang sudah 100%? Kelompoknya? Kurang banyak? Oh, tinggal sedikit ya. Oh, tinggal nulis refleksi. Nah, kamu Refleksinya beda kalau nomor di 2, nomor 2. iya kalau di IPA sama di IPS. Kenapa? Apa bedanya? Refleksi di IPA bukan sama cermin. Cermin. Oh iya. Refleksi itu kan memantul ya. Nah, ini berarti itu untuk menilai. Makanya kan ada orang yang bilang, kamu itu jangan hanya menilai orang lain, kamu juga harus ngaca. Refleksi itu mantul, jadi kita nggak hanya ngomong itu untuk orang lain, tapi ngomong untuk diri sendiri. Makanya itu yang disebut dengan refleksi. boleh kan dibilang? Kenapa? Boleh dong. Baca penilaian itu Iya. Gak apa-apa, ini kan bagaimana upaya yang dilakukan generasi muda untuk melestarikan kearifan lokal tersebut. Caranya sampean sebagai generasi muda untuk melestarikan kearifan lokal. Apa? Ini, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya dari 3 hari. Udah harus. Apa kira-kira? Tadi kan ada kamu, Sosial. betul. Nah, kalau ogo-ogo itu bisa nggak dilakukan sendiri? Enggak. Nah, berarti ada apa? Nilai apa? Kekompakan atau gotong royong. Ada tarik kecak juga ya. Siapa pernah ke Bali? Fadil udah? Kemana Dil? Balinya kemana? Ke pantai. Pernah lihat tari kecak? Belum. Atau tari barong? Enggak tahu. Taunya cuma pantai, berjemur. Wow, ini mengapa penting kita dalam melestarikan kearifan lokal di era globalisasi. Kayak ini kelompoknya ada yang sudah ready. Kelompok 1. Gak apa-apa. Ini sudah ready nih 100% nih. Oke, berarti persiapan ya untuk kelompok 1 presentasi di depan. Jangan lama-lama ya, waktunya 5 menitan saja. Oke, silakan dipersiapkan
Bisa, kan bisa juga dengan adanya desa adat, desa budaya, itu kan menarik investasi dari luar untuk masuk ke Indonesia. Ogo-ogo itu yang lihat nggak hanya orang Indonesia loh. Ada dari luar negeri itu kemana-mana dateng. Justru itu yang jadi apa namanya penghalang yang jadi tantangannya. Gimana kalau orang luar datang ke situ cuma buat ogoh-ogoh, jadi masyarakat sekitar menganggap kalau tradisi itu tuh hanya untuk hiburan, bukan tradisi. Oh, Jadi menurut saya kapan sih ogoh-ogoh itu dilakukan? biasanya sebelum nyepi. Sebelum nyepi. Nyepi itu apa? Nyepi budaya umat Hindu. Hari Raya umat Hindu, mereka itu bersemedi atau bermeditasi di dalam rumah. Jadi di rumah itu nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh kerja. Jadi libur semua tuh kegiatannya libur. Untuk apa? Untuk merefleksikan diri, untuk introspeksi diri, dan menghindari dari keramaian. Justru itu kalau zaman sekarang itu namanya apa sih? Detox. Iya, jadi mereka itu mendetoks. Jadi dengan kesunyian, dengan ketenangan itu supaya hatinya itu menjadi lebih jernih. Bukan, detox itu menghilangkan hal-hal yang kurang baik di dalam diri sendiri. Nah, yang toksik itu dihilangkan, itu namanya detox. Jamu itu juga masuk detox. Habis minum jamu, terus BAB-nya jadi lancar. Nah, itu detox. Contohnya seperti itu. Hilang semua. Apa aja yang hilang? Sifatnya. Oke, ayo silakan maju. Udah siap ya? Ayo, nggak apa-apa. Ini kan udah lengkap. Maju. Iya, nggak apa-apa. Berani. Ya, yang presentasinya. Iya, aku yang presentasi. Iya, bersama-sama. Ayo, bersama-sama. Oke, bisa diperhatikan ini temannya ada yang mau presentasi. Jangan lupa perkenalan diri dulu ya. Ya, perkenalan diri. Lama gue udah ingat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan kearifan lokal di daerah Bali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Saya sendiri bernama Raisa Sabidosa. Lalu dilanjut dengan Nama saya adalah Fatul Raihan Al-Wahid. nama saya Raisa Zaki Ar-Rasyid. Nama saya Fikri Sulaiman. Dan terakhir nama saya Muhammad Zubair. Wow. Satu lagi saya. Jadi kelompok kita akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di Bali. Oke, kalian pakai poster ya. Ya. Mungkin bisa diperbesar gambarnya supaya yang belakang bisa kelihatan. Nah, oke, boleh. Oke, jadi ada apa saja nih di Bali yang sudah kalian temukan? Ini kita ada tari kecak. Ditarikan tanpa alat musik. Jadi ya sunyi gitu. Hanya suara-suara cak-cak gitu. Oh, berarti dari mulut. Iya. Ya. Dengan kisah Ramayana ciptaan 1930-an. Terinspirasi dari ritual Sahyang. Kisah Ramayana itu Rama dan Sinta. dan cinta yang menjelaskan tentang kesetiaan terhadap pasangan. Weh.
menerapkan khas dari dan dewasa lahan dalam tahun bisa menciptakan rasa yang dalam. Itu dijadikan dalam upacara keagamaan dan persembahan kepada dewa. Ada yang pernah merasakan? Ada yang pernah? Oh ini ada. Si Desimoni. Makanan dewa. Oh makanan dewa. Jadi buat teman kepada dewa-dewa dalam zaman dahulu. Oh berarti zaman dulu nggak semua orang ya makan ayam betutu, sesajen. Oke, dilanjut dengan Suba. Suba adalah sistem irigasi yang menggabungkan teknologi dan spiritualitas melalui pura. Dikembangkan pada abad ke-9 dipimpin oleh putra Ulun Henu untuk distribusi air sawah. Oke, pengairan sawah berarti ya. Ya. Sistem irigasi tradisional. Sistem irigasi tradisional di Bali. Ini yang bisa dilihat di video-video itu yang bagus itu Sistem irigasi. Iya iya iya. terus ada namanya ude. Ya agak keras. Ya ude. Udeng. 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 Udeng namanya. Udeng itu yang bisa dipakai sama orang-orang Bali yang kayak kita pakai Ikat kepala. Ya ikat kepala. Betul. Melakukan keseimbangan papan dan spiritualitas. Jadi di Bali itu kelompok itu dianggap kayak suci. Weh, suci orang alim. Kayak kalian pakai kopiah. Santri. Kayak yang terakhir ada Ogoh-ogoh adalah patung raksasa berbentuk makhluk menyeramkan. Energi negatif. Patung ini diarak saat ngerokok malam sebelum nyepi sebagai simbol pembersihan alam dari kekuatan jahat. Selain diarak, ogah-ogah biasanya dibakar untuk memusnahkan energi negatif. tradisi ogah-ogah dimulai pada tahun 1980-an, berkembang sebagai bagian dari perayaan Nyepi dan kini menjadi simbol seni serta spiritualitas Bali. Ogah gimana? Contohnya gogo. Ini Allah gue. Oke, jadi bentuknya itu apa? Patungnya berupa apa? Dewa kayak makhluk-makhluk menyeramkan. Makhluk-makhluk menyeramkan. Seperti ini contohnya. Bukan. Langsung paham. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, ada. Oh, kapan? Dilaksanakan sebelum nyepi. Malam sebelum nyepi. Jadi amin satu nyepi lah. Ya, begitu. Oke, mungkin lagi. Ya, apa-apa? Bagaimana prosesi Subah di Bali dilakukan? Subak gimana ya, Subak? Menjawab pertanyaan dari Angkat, bagaimana cara prosesi subak di Bali? Prosesi subak di Bali itu upacara para petani untuk menghormati Dewi Sri dan menjaga kelancaran pertanian. Ritualnya meliputi satu, membersihkan bendungan. Jadi itu di situ ada bendungan tersendiri buat si perairannya kayak ini. Nah, jadi ada bendungan, membendung air, menampung air. Menampung air. Terus, Habis itu para petani menjemput air, maksudnya itu dia itu dialirkan, dibagi, ya. dia itu apa ya, bikin bikin Aliran. Iya. Nama lain dari menjemput air itu namanya mendak toya. Toya itu air. Toyo. Habis itu habis mendatangkan air, menjemput air, para petani menanam tumbuhan. Habis itu
menanam terus ditunggu hingga panen. Jangan lupa sambil berawat si tanamannya. Terus dalam sebab ini semua keputusan diatur lewat musyawarah dan dipimpin oleh ketua suku, ketua adat. ketua sukunya gitu, ketua gitu. Mungkin ada yang Ada lagi dari kelompok 4. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, boleh ditutup dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Kearifan lokal di Bali ada subak, tari kecak, udeng, sama ayam betutu dan ogo-ogo. Ogo-ogo itu yang itu loh, Rek. Yang ada patung raksasa besar, habis itu diapain? Betul, dibakar. Supaya apa? Iya, dia itu kan si raksasa yang besar itu tadi itu ibaratnya kayak yang nakal, yang jahat-jahat itu loh. Jadi roh jahatnya dihilangkan, dibersihkan, habis itu ada upacara nyepi. Jadi ini tuh sebelum nyepi. Jadi yang buruk-buruk itu dihilangkan dulu, habis itu mereka itu sudah mulai nyepi. Nyepi itu nggak boleh keluar rumah, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana tadi habis tampil? Deg-degan, grogi. Grogi. Gak apa-apa, nanti terbiasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kearifan lokal apa saja yang ada di Sumatera. Aslinya kearifan lokal di Sumatera itu ada banyak, tapi kita cuma ambil 2 saja. Mungkin kalian tidak asing untuk mendengarnya. Nah, Indonesia dengan kekayaan budaya yang melimpah, memiliki berbagai kearifan lokal yang tersebar di setiap daerahnya, bukan hanya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Di Pulau Sumatera sebenarnya sangat beragam. Kita di sini akan menyebutkan 2 kearifan lokal yang tidak hanya unik, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang mendalam dan berfungsi sebagai pilar bagi masyarakat setempat. Mari kita selami lebih jauh warisan budaya yang tak ternilai ini. Untuk tim presentasinya, yang pertama ada Rafael Maulana, kedua ada saya sendiri, Hafiz Izot, ketiga Muhammad Firdiawan, keempat ada Mas Arfa, dan terakhir ada Rafi Husseifah. Untuk tradisi yang pertama, itu tradisi Pahombo atau lompat batu, bahasa Nias, Sumatera Utara. Asal mula atau latar belakang dari tradisi Pahombo yaitu dari ini, berasal dari desa apa itu? Baumataluo, Nias Selatan, Sumatera Utara. Ritual ini merupakan bagian integral dari kehidupan pemuda Nias, di mana seorang pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi 2 meter. Kalau di logika mungkin susah ya. Dengan ketangkasan yang luar biasa. Tradisi ini muncul sebagai simbol inisiasi yang menandakan transisi seorang pemuda dari masa remaja ke kedewasaan, menunjukkan kebugaran fisik, keberanian, dan kesiapan untuk melindungi komunitasnya. Tradisi Wahombo bukan hanya memiliki latar belakang, dia juga memiliki nilai. Yang pertama yaitu nilai keberanian, kedua ketangguhan, dan ketiga penghormatan adat.
Setiap nilai memiliki arti tersendiri. Contohnya nilai keberanian, yaitu menghadapi tantangan dengan nyali dan tekad yang kuat. Yang kedua ada nilai ketangguhan yang memiliki arti kekuatan fisik dan mental untuk mengatasi rintangan. Jadi mental dan fisiknya sudah kuat dan dia bisa melindungi komunitasnya sendiri. Yang terakhir ada penghormatan adat, yaitu melestarikan budaya leluhur. Akan dilanjutkan oleh Thomas. Yang kedua yaitu adalah patung Sigali-gali dari Batak Tua, Sumatera Utara. Patung Sigali-gali yang dapat menari secara mekanis adalah salah satu keajaiban tradisional Batak Tua yang berada di desa Ngomok, sekitaran Danau Toba. Latar belakang dari fungsi ritualnya yaitu legenda ini mengatakan bahwa Sigali-gali diciptakan untuk menghibur seorang raja yang sedang berduka atas kematian putranya yang tunggal. Patung ini yang dapat digerakkan oleh tali-tali yang bersembunyi, menari-nari seolah-olah hidup, menjadi pengganti simbolis bagi orang yang telah meninggal dan menghibur bagi keluarga yang berduka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sigali-gali adalah penghormatan terhadap kematian, kekayaan seni tradisional, dan nilai spiritual yang mendalam terkait dengan siklus kehidupan dan kematian. Patung ini tidak hanya berfungsi sebagai media ritual adat dalam rangka kematian, tapi juga sebagai daya tarik wisata budaya yang mengenal melestarikan keunikan tradisi Batak. Kalau kalian tahu, nama lainnya di sini adalah Raja Samsi dan putranya adalah Manggarai. Hanya dinamakan patung si. Oh. Kesimpulannya, kearifan lokal Sumatera sebagai pusat budaya dan kehidupan. Pertama, nilai inti yang kuat. Kearifan lokal Sumatera mengajarkan keberhatian, pengoyong, penghormatan kepada leluhur, dan konservasi alam, membentuk fondasi masyarakat yang harmonis. Fungsi sosial vital. Tradisi ini berfungsi sebagai kontrol sosial, menjaga harmoni, memperkuat identitas budaya, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Ya, jadi budaya Nusantara. Melestarikan kearifan lokal adalah kunci untuk pertahanan dari kekayaan budaya Indonesia. Kita harus modernisasi, bahasa untuk masa depan. Tapi kita khawatir lagi dan terus bahaskan kearifan lokal ini sebagai pusaka berharga bagi anak cucu kita. Setiap kearifan lokal ini adalah pengamatan budaya yang budaya Nusantara. Bukti berapa luasnya nilai-nilai yang dipegang oleh kita. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalian ada tambahan atau pertanyaan yang mungkin kalian belum paham tentang apa yang kita presentasikan. Oke, ada yang mau tanya? Oh ini Kenzi mau tanya. Terkait tentang makna di balik-balik, kira-kira apa ada makna atau nilai-nilai tertentu yang terkandung dalam patung Sigali-gali? Maknanya, nilainya. Jawab pertanyaan dari Kenzi. Nilai penting dari patung Manggarai adalah sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan penjaga dalam budaya Batak Toba. Patung ini dipercaya menjadi perantara antara manusia dengan dunia roh, sehingga memiliki fungsi spiritual untuk lingkungan. Oke, itu nilai-nilainya dari patung Sigali-gali. Oke, ada tanya lagi nih. Suhel mau tanya. Apa nama berarti dilakukan dan apakah semua orang yang berada di situ wajib melakukan acara itu? Dan kalau mereka nggak bisa gimana? Kan secara logikanya 2 meter itu nggak mungkin. Ya, Jadi menjawab pertanyaannya bagus banget. Lompat batu fahombo tradisi masa dinas biasanya dilakukan oleh laki-laki ketika menginjak usia remaja menuju dewasa, kisaran umur 16 sampai 18 tahun. Tapi ada yang bilang juga umur 10 sampai 15. Tergantung anaknya tersebut. Wajib semuanya ikut. Wajib laki-laki. Kalau nggak bisa, apakah ada sanksi? Tidak ada sanksi, cuma dia harus mengulang atau menyelesaikan Untuk mengadainya saja. untuk mengaku siku itu akan mengakui bahwa pria ini dewasa ketika udah
melewati batu yang 2 meter itu. Tantangan. Tantangan. Nah, Hmm. masyarakat di situ. Dan Iya. kalau udah dewasa apa manfaatnya gitu? Ketangguhan. Dan ada sendiri. Menjalani Fisik. Kan tadi dibilangnya suku itu bakalan apa presisi dia menjadi dewasa. Nah kalau jadi dewasa sama anak kecil tuh apa ada kayak dia kalau belum lompat ini dia nggak boleh nikah makanya Ya, kalau belum lompat itu nggak boleh jadi. Iya, berarti harus lompat dulu. Wah. Makanya mereka dari kecil itu sudah dilatih fisik. Lari. Ya, jadi nggak langsung lompat. Jadi dia dilatih fisik dulu dari kecil sampai dia usia dewasa. umur itu. Iya, betul. Berarti kalian ini latihan lompat batu 2 meter. Oke, ada yang ditanyakan nih teman-teman? Tidak ada? Oke, boleh ditutup. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 2. Oke, dilanjutkan dengan kelompok 3. Gimana perasaannya habis tampil? Biasa aja. Masalahnya lihat teman-teman sendiri. Jadi enggak. Oh, jadi nggak grogi ya, teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yakni kelompok yang akan menjelaskan kearifan lokal di Sulawesi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Nama saya Ahmad Abdul Bakar. Nama saya Muhammad Syiful Bahri. Saya dan ini dan saya Ningga Barakala. Kami akan mempresentasikan tentang kearifan lokal di Pulau Sulawesi. Tepuk tangan. Hari ini kita akan mempresentasikan kekayaan kearifan lokal di Sulawesi, memahami maknanya dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya Nusantara. Nanti poinnya adalah memahami makna pentingnya kearifan lokal, mengenal bentuk kearifan lokal dari Sulawesi beserta nilai-nilai lingkungan, dan yang ketiga menumbuhkan rasa apresiasi terhadap warisan budaya Nusantara. Apa sih kearifan lokal itu? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kearifan lokal atau lokal wisdom adalah nilai-nilai pengetahuan dan cara hidup yang diciptakan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun untuk mengatasi berbagai persoalan dalamnya. Fungsinya kearifan lokal yaitu sebagai panduan hidup, pelestarian dan pemersatu. Kenapa kok kearifan lokal ini penting? Jadi kalau misalnya suatu daerah nggak ada kearifan lokalnya, jangan kehilangan jati dirinya sebagai daerah. Makanya kearifan lokal adalah jati diri suatu bangsa yang tidak ada. Untuk kearifan lokal yang ada di Sulawesi, yang pertama adalah Mangurus dari Sulawesi Selatan. Asalnya berasal dari masyarakat Minangkabau. Dan Mangurus adalah sistem gotong royong dalam bidang pertanian, pembangunan dan kegiatan. Prinsipnya adalah kerjasama untuk kepentingan. Konteks dan nilai budaya Mangurus. Konteks historisnya lahir dari kehidupan agraris masyarakat Minangkabau, dibutuhkan untuk mengolah lahan yang luas dan berat secara efisien,
daripada filosofi orang sama saudara. Kita semua bersaudara. Nilai-nilai luhur yang terkandung: satu, kebersamaan dan solidaritas; dua, kesetaraan, yaitu semua bekerja tanpa memandang satu, ya, tanggung jawab yang kolektif. Relevansi sosial. Semangat Mabulus masih hidup dalam kegiatan Istanbul, pembangunan fasilitas umum dan panen raya, memperkuat kohesi sosial dan menjaga individualisme. Relevansi keluarga moral. Nilai Mabulus dapat diterapkan di sekolah seperti kerja kelompok, dapat menjadi inspirasi model kegiatan sosial dan kota. Yang kedua adalah Pak Nini. Namanya juga Pak Nini. Asalnya dari Sumatera, Sulawesi Selatan. Apa itu Pak Nini? Pak Nini adalah koridor untuk menjemur, membersihkan dan mengganti pakaian leluhur Indonesia sebagai bentuk penghormatan tertinggi pada leluhur yang sudah meninggal. Pak Nini, konteks dan nilai budaya. Konteks historinya berangkat dari kepercayaan alus sodolo dan leluhur yang sangat menghormati orang yang telah meninggal. Kemudian bukanlah Dalam pelayanan proses penelitian alam leluhur yang dirawat dengan baik dan Yang ini nggak apa-apa. enggak apa-apa. Nggih. penghormatan pada leluhur, ikatan keluargaan yang kuat, dan ketaatan pada tradisi. Relevansi masa kini. Relevansi sosial. Ritual ini menjadi momen reuni keluarga besar untuk mempererat hubungan, menjadi identitas budaya yang sangat kuat bagi masyarakat sekarang. Relevansi kontemporer menjadi daya tarik wisata utama yang meninggalkan perekonomian global. Bukan jalan kita untuk selalu mengingat dan mengerti asal usul kita dimanapun kita berada. Persamaan dan inti kearifan masyarakat. Apa persamaan Mabulus dan Pak Nini? Keduanya merupakan pandangan hidup yang mengatur masyarakat, sama-sama merupakan ikatan sosial dan keluarga, menjaga identitas budaya yang dimana. Inti dari kearifan lokal, nilai leluhur yang universal, gotong royong, penghormatan, kebersamaan dan kelestarian. Nilai ini tetap relevan dari masa lalu hingga masa kini. Kesimpulan dan asalkan kesimpulan kearifan lokal Sulawesi seperti Mabulus dan lainnya adalah kekayaan budaya yang mengandung nilai kehidupan yang sangat berharga. Bertaniannya adalah tanggung jawab kita semua. Asal kita jadi tahu, belajar kearifan lokal daerah sendiri. Bangga, jangan menutup mengenal dan menunjukkan budaya daerah. Tarikan ikut serta dalam kegiatan budaya atau kegiatan pengetahuan ini kepada teman-teman. Penutup, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, apakah ada pertanyaan itu dari Zikri? Mapalus itu biasanya dilakukan waktu musim panen tiba. Sebagai bentuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Selain itu, juga untuk menjaga kebersamaan, solidaritas dan gotong royong. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mapalus itu gotong royong itu. Pak Hafiz. Nah, ini ada hubungannya tentang identitas budaya. Bukankah kalau emas ini ditinggalkan, generasi mudanya bisa kehilangan dari dirinya, no? Ataukah si generasi mudanya bisa lihat lewat buku atau video saja? Kalau tidak dilestarikan maknanya gimana? Kalau tidak dilestarikan, apakah jadi diri muda ini akan hilang dengan generasi muda? Generasi mudanya akan kehilangan jati diri kalau misalnya maknini itu tidak dilanjutkan. Sebenarnya tidak juga, karena di Sumatera Raja
budaya yang mereka miliki itu nggak cuma maknanya doang. Lagi pula maknanya itu diadakan sebagai bentuk penghormatan karena menurut kepercayaan mereka anak cucu yang menghormati leluhurnya bakalan diberkati. Oh, berarti akan berulang. Nanti ketika dia menjadi nenek moyangnya, mereka juga akan dihormati kalau mereka menghormati nenek moyangnya. Gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Apakah ada yang mau pertanyaan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, sudah cukup, boleh ditutup. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan perhatian dari semua. Minta maaf jika ada salah tingkah atau salah kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok Sulawesi. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Kelompok dari Papua. Iya, mungkin bisa dipercepat ya. Bisa dipercepat. Oke, bisa dipercepat. Jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan kearifan lokal dari Pulau Papua. Namanya ada anggotanya ada Wake, Farhan, Ensiaki, dan saya Nafas. Ini saja langsung pertama ada saudara Gengsi yang menjelaskan. Kearifan lokal adalah pegangan hidup dan nilai yang terbentuk dari pengalaman suatu masyarakat lokal untuk mengatasi masalah kehidupan dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Pulau Papua dan kearifan lokal saling terkait erat, di mana alam yang kaya membentuk tradisi, aturan adat, dan identitas budaya masyarakat. Kearifan lokal menjaga keseimbangan hidup dengan alam serta menjadi modal penting bagi pembangunan dan keberlanjutan kita. Jadi di sini kita mengambil salah satu kearifan lokal yakni budaya Potong Jeli. Nah, budaya Potong Jeli ini terkhusus berasal dari suku Dani yang ada di wilayah Pegunungan Tengah dan Papua Pegunungan. Tradisi ini juga dikenal sebagai tradisi Iki Pakai yang dilakukan sebagai simbol duka yang mendalam dari keluarga yang ditinggalkan. Nah, lanjut. Gaya noken. Noken adalah tas tradisional khas Papua, terutama di daerah Pegunungan Tengah, terbuat dari serat kulit kayu, dibawa di kepala atau pundak. Munculnya noken ini karena kebutuhan fungsional dan sebagai simbol kedewasaan perempuan. Fungsi tas noken ini bisa untuk Membawa barang. kebutuhan sehari-hari sama atau bisa untuk membawa anak. Anaknya ditaruh di tas. Berarti tasnya gede. Iya. Diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak 2012. Sudah diakui loh sama UNESCO. Wow. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin dari, oh iya ini, Sabah. Apa penggunaan noken dalam sehari-hari? Nah, noken ini bisa digunakan untuk apa saja? Untuk membawa anak, mengangkat dari panen. Caranya gimana sih cara bawanya? Biasanya itu ditaruh di samping di kepala. Oke, jadi sambil bertani tadi ya,
anaknya itu ditaruh di tasnya itu loh, dicantolin. Gitu. Jadi mereka bisa beraktivitas sambil membawa anak. Kayak gendongan gitu, Rek. Tapi ini ditaruh di tas. Kuat berarti tasnya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggih, silakan Mas Irgi. Apakah seluruh anggota keluarga yang meninggalkan harus dibuang dari Umumnya sih tidak ya. Hanya anggota keluarganya. Oke, jadi hanya anggota keluarga inti. Jadi ini ruas-ruasnya ini loh. Ruas jarinya. Oke, jadi setiap ada anggota keluarga yang meninggal, kalau itu keluarga dekat nih, nanti dipotong satu jarinya. Misalnya ibunya meninggal gitu ya. Terus ayahnya meninggal. Waduh, ngeri ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas? Oke, bisa ditutup, Mas. Sekian sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah atau apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk teman-teman. Oke, berarti hari ini sudah ada 4 kelompok yang presentasi ya. Bagaimana perasaannya sudah belajar tentang kearifan lokal hari ini? Seru. Ada hal baru nggak yang kalian temukan? Hal baru apa yang kalian temukan? Noken. Ternyata kearifan lokal Indonesia itu gimana? Sangat beragam ya. Tadi ada noken. Kalian belum pernah tahu noken? Noken itu loh, kuat banget loh, Rek. Itu bisa lebih kuat dari tas kamu ini. Iya, dia lo bisa buat gendong anak. Iya, bisa buat gendong anak. Iya, besar. Tadi kan dia fungsinya sebagai fungsional tadi loh, Rek. Dia hanya mengutamakan kepada fungsi. Oke, tadi kan kita sudah memahami. Nah, kita langsung itu aja ya. Kita melakukan refleksi bersama-sama. Apa sih refleksi itu? Refleksi itu cerminan ya. Nah, apa hal baru? Tadi ada noken. Terus ada tradisi apa tadi yang potong jari tadi ya? Terus yang lompat batu tadi dari mana? Dari Nias Sumatera Utara. Laki-laki nih ya, yang sudah mau dewasa. Nah, itu harus wajib lompat batu. Nilai-nilai apa yang ada dalam kearifan lokal? Kekeluargaan, gotong royong, ketangguhan, kemudian ada apa lagi? Religius. Jadi nilai-nilai kehidupan ya. Kemudian apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan untuk melestarikan kearifan lokal? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa ya? Mempelajari kearifan lokal daerah. Terus misalnya ikut menenun ya. Yang kalian lakukan sekarang nih itu juga masuk kearifan lokal loh. Yang kalian pakai apa? Betul, menggunakan batik. Nah, itu juga masuk contoh kearifan lokal. Ada yang lain? Apa? Oh, pakai media sosial untuk promosi kearifan lokal. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ice breaking dulu biar semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 5 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Seru sekali ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita berdoa bersama. Silakan Mas Irgi dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma inni staudatuka ma'alam tanihi fardudahu ilayya inda hajati ila
ilaihi wala tusinihi ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan. Terima kasih. Selesai.